Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 688. Foni yang ditelepon bosnya. Tiba-tiba dimarahi. Bosnya yang bernama Pak Faisal itu berkata, "Oh ya Foni, jangan sampai karena ulahmu semua pegawai perusahaan ini terancam tak kerja." Mendengar hal itu, Foni pun kaget sekali, tak mengerti dirinya. Mengapa bosnya berkata seperti itu? Lalu dilihatlah Kenshin, seorang pria yang baru dihinanya. Apakah dia sebabnya? Foni pun langsung berdetak jantungnya. Perasaannya tak karuan jadinya. Bisik hatinya langsung berkata, siapa dia ini? Siapa dirinya? Bukankah kerjanya cleaning service? Kok security tadi sampai lari? Bahkan Pak Faisal pun juga jadi khawatir. Foni bertanya-tanya tentang Kenshin yang ada di depannya. Kemudian pegawai gudang yang dipanggil Bertrand pun datang. Terlihat 5 orang telah tiba. Bertrand pun langsung memerintahkan, "Oh ya, kalian cepat amankan pria di depan itu. Bawa keluar dari sini. Kalau perlu beri pelajaran di pos security. Biar dia kapok tak mengulangi masuk ke perusahaan ini." Kelima orang itu hendak menghampiri Kenshin. Tapi Foni Veronica yang lagi galau hatinya. Karena baru ditelepon bosnya. Dimarah-marahi belum tahu sebabnya. Foni Veronica yang curiga dengan Kenshin. Foni pun langsung bilang ke pegawai gudang itu. Foni berkata, "Tunggu-tunggu dulu, jangan diamankan buru-buru. Sebab ada hal yang mencurigakan dengannya." Dengan menggerakkan tangannya, Foni Veronica menghentikan pegawai gudang itu. Bertrand pun langsung bertanya, "Ada apa Foni kamu menghentikan segala? Apa kamu mau melawan perintahku? Aku ini atasan kamu." Foni pun menjawabnya, "Bukan begitu Mas Bertrand. Tapi barusan Pak Faisal menelpon. Tiba-tiba bos marah-marah. Mendengar aku bercerita tentang pemuda ini, katanya aku harus bertanggung jawab kalau ada apa-apa nanti dengan perusahaan ini." Bertrand pun malah salah mengira. Salah paham dirinya. "Oh itu bos berkata memang benar Foni. Makanya itu kita harus mencegahnya. Agar orang seperti ini tak mencuri di sini, atau punya maksud yang lain. Ayo kalian semua, cepat amankan anak bau kencur itu. Amankan dengan segera. Kalau perlu diborgol saja mereka berdua. Saya curiga mereka ini komplotan." Bertrand yang tak mendengar sendiri. Bosnya yang marah pada Foni. Bertrand pun masih ingin memberi pelajaran ke Kenshin. Tapi lagi-lagi Foni melarangnya. "Jangan-jangan dulu Mas Bertrand. Biar saya tanya dulu dia ini siapa. Jangan-jangan dia adalah orang suruhan dari bos pimpinan yang lain, yang diperintahkan untuk berkunjung ke sini. Karena Pak Faisal tadi marah. Sepertinya karena dia ini." Foni pun langsung menghampiri Kenshin. Foni lantas bicara, "Helu aku tanya, lu harus jawab dengan jujur. Apa benar kamu ini adalah orang suruhan pihak bos perusahaan lain? Kamu punya tujuan apa di sini? Apa bosmu punya kerjasama dengan Pak Faisal yang memimpin perusahaan di sini? Apa bosmu sekarang ada di luar atau sudah di sini? Lu harus jawab yang sebenarnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Sebab bosku tadi marah-marah tahu. Mungkin itu karena dirimu. Ayo jelaskan kamu siapa. Kalau kamu bukan siapa-siapa, terpaksa kamu harus diseret keluar. Cepat jawab, jangan diam saja. Gua lagi pusing sekarang tahu. Itu semua karena ulahmu." Foni masih saja marah. Hal itu memang wajar, karena siapa Kenshin belum diketahui olehnya. Kenshin pun menjawabnya, "Oh itu rupanya. Bukankah mbaknya tadi mendengar sendiri? Temanku tadi yang telepon adalah cleaning service. Kerjaku kan juga cleaning service. Dan sekarang pun, aku sedang mengantar temanku ini, yang akan kerja cleaning service juga di sini. Aku bukan orang suruhan, apalagi ada bos di luar. Tak ada hal seperti itu." Foni pun berkata, "Jadi lu bukan siapa-siapa. Bukan orang suruhan bos pula. Berarti Pak Faisal tadi marah bukan karenamu.
Kalau gitu kamu harus dibawa keluar saja. Sudah semuanya, bawa kedua laki-laki ini keluar dari sini. Fonny memerintahkan pegawai gudang itu untuk membawa Kenshin dan Andi. Bertrand pun berkata, Pak Faisal itu marah bukan karenanya. Mungkin karena di rapat kerja ada masalah. Jadi marahnya diungkapkan ke kamu Fonny. Fonny pun menjawabnya, oh ya mungkin itu benar Mas Bertrand. Aku sampai tak sadar akan hal itu. Fonny lupa akan bosnya tadi yang berkata, yang menyinggung Kenshin. Bahkan kini Fonny malah bicara. Ternyata gua tadi salah mengira dan menyangka. Gua kira lu sebagai orang suruhan bos luar, yang punya jabatan penting. Tapi lu hanya orang tak berguna. Mana mungkin Pak Faisal mengenalmu. Mana mungkin juga marah karena dirimu. Apalagi menghormatimu. Hal itu tak mungkin sekali. Kalau bumi ini terbalik baru itu terjadi. Hal yang sangat mustahil sekali. Orang miskin sepertimu dihormati bos perusahaan ini. Bahkan di mimpi pun tak akan ditemui. Sudah bawa saja dia ini. Kalau perlu beri pelajaran di luar. Kelima orang pegawai gudang akan mengeroyok Kenshin, membawa paksa keluar. Tapi tiba-tiba terdengar suara. Hehehe kalian, mau apa memangnya? Kurang ajar sekali kalian ini. Suara itu terdengar keras sekali. Fonny dan Bertrand melihatnya. Pegawai gudang itu pun sama. Ada bos perusahaan Pak Faisal datang. Bersama security di belakangnya. Dan langsung saja Pak Faisal berjalan cepat. Setengah agak berlari, menghampiri Kenshin. Bersama security yang tadi. Pak Faisal pun berkata, dengan wajah marah dan emosi. Bicara pada pegawai gudang itu. Hei kalian lepaskan tanganmu itu. Apa kalian sudah bosan ya kerja di sini? Terus apa kamu Fonny dan Bertrand yang memerintahkan untuk mengusir tamu kita ini? Fonny Bertrand kaget dan terdiam. Tak menjawab karena terkejutnya. Bosnya tiba-tiba datang bertanya begitu. Pak Faisal pun yang melihatnya. Jadi mengerti dan langsung berkata, kalau gitu kalian, hari ini saya pecat kerja semua. Dengan secara tidak hormat. Ambil gaji kalian di HRD. Dan uang masa kerja kalian. Akan saya beri setengahnya. Tapi mulai besok jangan masuk perusahaan ini. Sebab kalian bukan lagi pegawai di sini. Mendengar kata bosnya itu. Ibarat disambar petir di siang bolong. Fonny Bertrand serta pegawai gudang itu syok sekali. Kaget-kagetnya tak terkira. Mimpi pun tak pernah begini. Tiba-tiba dipecat kerja bosnya. Tak tahu salahnya pula. Pak Faisal pun lantas bicara. Oh ya Fonny, bukankah barusan tadi saya telepon? Agar jangan berbuat tak sopan pada tamu perusahaan ini. Sudah saya bilang pula, agar tak mudah meremehkan orang. Kamu malah tak menghiraukan. Sekarang bosmu harus mengambil tindakan tegas. Agar kejadian ini tak terulang. Pak Faisal pun langsung menghadap Kenshin. Pak Faisal lantas bilang, oh ya maafkan saya Tuan Muda. Tak ada di tempat saat Tuan Muda di sini. Maafkan pegawai saya ini. Karena berkata tak sopan ke Tuan Muda. Sekarang mereka sudah saya berhentikan kerja. Jadi mohon dipertimbangkan. Agar Tuan Muda tak memberi hukuman pada perusahaan ini. Sebab ada ribuan karyawan di sini. Yang membutuhkan pekerjaan. Cukup mereka saja yang harus berhenti kerja. Mendengar Pak Faisal bicara begitu. Pada laki-laki yang akan diusirnya. Fonny Veronica sangat syok sekali. Denyut nadinya tak beraturan. Jantungnya berdetak kencang. Keringat langsung berkucuran. Panas dingin dirasakan olehnya. Pak Faisal bosnya, memanggil pria yang dianggapnya miskin. Dengan sebutan Tuan Muda, bosnya menghormati pula. Nampak ketakutan sepertinya. Fonny Veronica pun tak kuat melihatnya. Hendak pingsan dirinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya